Selamat malam semuanya. Pada tanggal 5 November malam hari ini, gua Misael Hendrik dari Future PME ingin mengupdate Bitcoin seperti biasa, di mana dia akan koreksi ke atas dan di mana dia melakukan penurunan. Kayak gitu. Kita update coba Bitcoin. Tapi sebelumnya itu gue juga udah kasih tahu ya soal update sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, kalau bisa nonton dulu di video sebelumnya. Kalian bisa lihat di TikTok atau di YouTube Short gua. Kalian di TikTok itu bisa share di Future PME, itu udah ada. Di YouTube pun udah ada gitu. Dan itu update sebelumnya itu tanggal berapa ya, gue lupa. Dan sekarang kita coba update Bitcoin gitu. Oke, posisi gua itu ada long Bitcoin, dan gue udah tambah muatan, dan gue berharap dia itu bisa ke atas. Dan posisinya waktu BTC gue sempet ya bilang, waktu BTC ke bawah. Lalu gua berinisiatif untuk ngebuat yang namanya harmonic candle daily inside bar. Lalu gua temu harga, kalau kalian bisa lihat di Fibonacci distribusi gua ada 1272, 1414 sama 1618. Dan posisinya itu di 1272 itu ada di 16.000. Tapi gua ada something nih. Gua ngeliat di 15.850 ini ada sesuatu yang menarik, dan posisinya gua ada stop market di situ gitu. Udah stop market di situ, and then dia melakukan kenaikan harga ke atas ya, harga ke atas sampai sekitaran harga 16.250. Itu gue melakukan TP dan sheetnya dia ke atas gitu. Tapi ke atas ini memberikan suatu candle 4 jam yang begitu menarik perhatian untuk gue melakukan re-entry lagi pada Bitcoin. Lalu kalau kalian ngelihat, ini adalah candle bullish engulfing gitu. Dan di sini gue melakukan entry untuk Bitcoin gitu. Posisinya di mana nanti gue kasih tahu gitu. Seharusnya kalian udah tahu sih kalau misalnya kalian di Telegram ya, di Telegram gue, di channel Telegram gue Future PME, kalian tahu sih titik entry gue itu di mana. Dan mungkin gue akan turun 50 pips untuk tambah muatan kayak gitu. Dan posisinya ketika di saat dia break 4 jam di bullish engulfing ini, bentar, kita coba di bullish engulfing. Lalu gue berinisiatif untuk melakukan Fibonacci candle, dan itu ketemu 0,5 nya sama 0618 nya tepat di 16.350. Dan di situ gue tambah muatan, dan gue berharap Bitcoin itu bisa ke atas. Karena kenapa gitu? Karena ada banyak alasan sih, ada 3 alasannya. Pertama ya, dia double bottom ya. Kalau kalian lihat secara jeli itu, ini tuh double bottom, potensi double bottom. Terus dari sisi candle 4 jamnya ini menjadi cukup menarik. Ini adalah inside bar, di mana gue sangat-sangat respect dengan candle inside bar. Kalian tahu gue akan ngelong di situ, dan gue pernah nge-share ya 800 ROI itu gue bisa TP. Dan di sini gue menemukan candle bagus lagi, itu namanya bullish engulfing gitu. Dan posisinya daily juga double bottom ya, wajar sih. Kita coba cek daily, ini ada sesuatu yang menarik itu. Pertama double bottom, kedua itu candle, ketiga ini adalah divergent gitu. Kalian nggak sih kalau misalnya ini tuh divergent gitu. Ini tuh divergent. Aduh, eskalator. Nah, ini tuh divergent guys. Kalau kalian nggak, ini tuh divergent gitu. Divergent bullish. Gue lupa hidden divergent ya, hidden divergent atau strong divergent. Kayaknya hidden deh gitu. Dan itu hidden divergent. Posisinya pas banget sih gitu. Candle 4 jam bagus, candle daily juga oke. Dan untungnya dia closing daily kemarin itu ada di candle warna hijau. Itu di sekitaran harga di sekitaran harga 16.600. Dia closingnya situ. Gue mengharapkan banget itu waktu kemarin tuh. Itu
dong closing jam 7 ini harus bener-bener di atas 16.500-an gitu. Kalau dia closing di bawah 16.200, wah ini bahaya banget nih gitu. Gue berharap kan gitu, waktu ternyata jam 7 tadi, jam 7 pagi dia closing di 16.600, dan ini luar biasa banget gitu. Pas banget itu di area Fibonacci candle gue di 0,5 sama 0,618, itu di daerah 16.350 sampai 16.2228. Itu bertepatan di harmonic support candle gitu. Lalu kalau misalnya dia pengen ke atas, di mana akan dia melakukan kenaikan ya. Kalau kalian lihat di kotak warna kotak abu-abu gua ini ada rejection 1, itu menjadi rejection pertama dan itu menjadi harmonic supply juga, cuman tuh gua nggak menandain 0,5-nya karena terlalu banyak. Di sini ada juga bisa dibilang ini suatu candle rejection juga. Terus ya itu menjadi menurut gua ya, mungkin ya kalau misalnya kalian ada grup VIP atau gimana, ini gue yakin dia bakalan sell di sini gitu. Dia bakalan sell di sini karena ini rejection 1 ini menjadi rejection menurut gue terkuat. Terus juga dia menjadi suatu knuckle ya pada double bottom yang gue bikin. Dan terus juga kalau misalnya dia emang dia pengen ngebreak double bottom, dia pasti ketahan namanya SBR, dimana menjadi support become resistant. Kalian lihat, bisa lihat di daily, nah kan ini ya, yang tadi sebelumnya adalah support ya, yang tadinya di sebuah support ini menjadi suatu resisten. Nah makanya gue bilang SBR gitu. Lalu kalau kalian mengikuti telegram gue, itu gue kasih harga terbaik high untuk BTC itu di sekitaran harga 150 sampai 19.750, dan itu menjadi weekly gitu. Itu menjadi weekly harmonic weekly ya, harmonic weekly pada pola pattern yang sini gue buat itu adalah bear flag gitu. Dan kalau misalnya dia akan kenaikan lagi, dia pasti akan kementok yang namanya harmonic swing weekly yang gue buat. Ini ada di sekitaran sini gitu. Tapi menurut gue akan susah sih gitu. Menurut gue akan susah melewatin untuk dia bisa mencapai harmonic swing weekly, karena dia yang paling susah pertama dia harus bisa melewati rejection 1. Terus dia harus bisa melewati namanya SBR, tapi menurut gue SBR ini masih bisa ketek gitu. Masih bisa ketek. Karena kenapa? Karena menurut gue ini menjadi ruang kosong, ini menjadi imbalance gitu. Ini tuh menjadi imbalance bagi chart, dan menurut gue rejection terkuat itu ada di 19.150 sampai 19.750 gitu. Tapi tetap kalau misalnya kita ngomongin soal tren ya, ini tetap akan menjadi bearish. Cuman kenapa gue bilang 19.150? Karena itu ya balik lagi, kalau misalnya kita berbicara soal tren ya, kalau kita berbicara soal tren, dimana kalau misalnya tren bearish itu koreksinya ke atas, kalau misalnya tren bullish itu koreksinya ke bawah gitu. Jadi gue nggak bisa bilang ini bull-bullan gitu, gue nggak bisa. Tapi ini tetap koreksi, tapi kita harus tetap follow the trend ini, bahwa ini adalah bearish trend gitu. Dan dimana dia akan melakukan suatu kemungkinan dia akan bullish trend, kemungkinan besar kalau kalian lihat harmonic swing weekly itu di sekitar harga 21.400. Kalau misalnya dia bisa mengenai harga itu lewat aja gitu, mungkin bullish pada BTC itu akan menjadi sinyal positif untuk kita semua, bahwa Bitcoin itu bisa lebih naik ke atas, mungkin di 30.000. Tapi sebelum 30.000 dia harus melewati banyak rejection dulu. Tahu ya rejectionnya di mana? Rejection 1, SBR, sama harmonic pola weekly punya, bear flag punya di 19.150 sampai 19.750 itu. Tapi tetap dia harus ngelewatin rejection 1 dulu.
gitu. Itu untuk analisa Bitcoin gua ya. Tapi sebagai penutup, kalau kalian ya tertarik dengan cara analisa gua dan kalian bisa cari-cari ilmu, kalian bisa join nih. Kalian bisa join juga. Nah, nah, kalian bisa join juga ke grup gua ya. Ke grup gua, tapi balik lagi sebenarnya tuh kalau kalau grup gua itu sinyal itu dikit guys gitu, sinyal itu dikit gitu. Gue itu gue jujur, gue di kripto ini gue udah dari 2018 sampai 2019, dan posisinya ya pasti luar biasa. Gue udah ngelewatin apa yang lu rasakan selama ini, mungkin dari MM gitu, analisa apapun itu, konsistensi segala macam, dan itu gue udah ngelewatin semua. Dan posisinya gue memerlukan teman trading aja sih gitu. Dan itu kenapa feature PME gue buat gitu, dan gue nggak sama sekali nggak buat VPIV tok untuk melakukan diskusi teman trading gitu loh, kita fun bareng gitu loh gitu. Jadi kalau misalnya kalian merasa dan gue itu maksimal member ya, gue tuh maksimal member itu 50 ya, gue tuh maksimal member itu 50 gitu. Jadi kalau udah lewat 50 pasti ada beberapa kalau yang nggak aktif gue kikikin gitu, biar terhindar dari yang namanya FOMO gitu. Atau kalian intinya kalau misalnya kalian merasa gua ini tuh bisa analisa sebenarnya tuh, tapi gua memerlukan sinyal VVIP gitu. Anggap gua sebagai orang awam gitu. Gua bisa analisa, tapi gue memerlukan channel VVIP gitu. Tapi kok gue ngerasa di diskusi channel VVIP gue terlalu banyak membernya spam gitu, terus juga banyak yang FOMO gitu, mau entry gak ini bagus nih gitu loh, padahal sinyal admin itu nggak menganjurkan untuk entry koin tersebut gitu loh. Gue ingin cari grup lain dah gitu. Kita ngomongnya seperti itu, dan menurut gue bahwa VMA ini menjadi tepat untuk kalian gitu. Jadi tetap kalau misalnya gue di sini ya, dunia kripto ini, gue bikin grup itu bukan VVIP, tapi kalau kalian mau nyerap ilmu gue silakan join dan silakan akrab, nanti pasti gue kasih untuk materi-materinya secara free gitu. Kita diskusi guys gitu. Jadi kalau misalnya CPI atau apa, kita itu banyak juga. Gue itu sering gitu loh open apa sih namanya, open layer, open live di Telegram sering, apalagi CPI itu pasti banyak yang ikut. Beritanya apa aja kayak gitu. Terus kalian juga bisa join juga di Telegram temen gue. Dia salah satu member gua guys, namanya Al Trading Circle. Al Trading Circle ini ya berbasis yang kalau misalnya kalian mengenal sebuah smart money konsep, kalian bisa join itu. Ya awalnya PME kebentuk, dia ikut, lalu dia berkembang sampai inisiatif untuk ngebikin grup Telegram. Ya jadilah seperti itu. Dan ya kalau kalian tertarik dengan esensi, kalian bisa join, tapi tetap tujuan dia pun sama kayak seperti gua itu ya, sebagai teman trading aja gitu loh gitu, dan mempunyai batas maksimal member itu ya. Jadi kalau kalian ingin grup gua ingin masuk grup gua dengan tujuan sinyal, menurut gua itu no gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian ingin belajar gitu, serap ilmu gitu loh, diskusi gitu loh, ini jadi tempat yang bagus gitu. Itu sih untuk update gua kali ini. Jadi tahu ya untuk Bitcoin, oh iya dia pengen ke bawah ya gitu. Kalau ke bawah sih nanti dulu, tapi nanti kalau ke bawah itu nanti dulu, mungkin dia harus ngelewatin swing low parameter lama itu di 15.400. Kalau misalnya dia udah bisa ngelewatin itu, breakdown ke bawah, mungkin gua akan update lagi. Tapi kalau misalnya, harusnya kalian tahu sih gitu. Harusnya kalau kalian sudah menonton video gue sebelumnya, harusnya kalian tahu di mana dia akan koreksi. Di sini kan gue udah kasih Fibonacci weekly-nya di 1414, 1618 gitu.
Lalu ada yang bertanya, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih pakai replacement gitu loh? Kan bisa pakai Fibonacci expansion gitu. Karena gue udah terbiasa. Gue kan pengguna Elliott Wave dan gue menggunakan replacement. Lalu gue menggabungkan dengan dua hal itu, and then ya udah hasilnya sama. Waktu itu pernah dites sih gitu loh. Extension ini tarik ke swing low sama swing low gitu loh. Swing low sama swing high. 0618-nya di mana gitu. Lalu gue combine dengan replacement dengan Elliott Wave, ternyata hasilnya sama aja gitu loh. Tergantung siapa yang megang. Itu aja sih. Itu 15 menit lumayan lama juga untuk video TikTok sama YouTube. Thank you semuanya.